أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dapat berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini, yang mana mudah-mudahan dengan berkah daripada perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa daripada kedua orang tua kita, jiran tetangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita beratan dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih pasal yang ke-8, adab-adab atau cara-cara keluar daripada rumah, khususnya hendak ke masjid. Yang keempat, doa ketika di dalam perjalanannya. Di antara doanya apa? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqi mamshaya hada ilaika fa inni lam akhruj asharran wala bataran wala riya'an wala sum'ah. Kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tanfudhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya arhamar rahimin. Di antara doa kita ketika dalam perjalanan ataupun ketika di jalan ialah diantaranya yang tersebut tadi, yang mana artinya, ya Allah, bahwasanya aku meminta kepada Engkau dengan berkah orang yang meminta, dan dengan berkah berjalannya aku kepada rumah Engkau, bahwasanya aku keluar bukan kafur nikmat, bukan sombong, kada ria dan kada sum'ah. Jadi bisa ketika kita keluar rumah di dalam perjalanan, sekalipun seandai-andainya kita kada hafal nang doa tadi. Inggih. Lalu apa bagus diandak di antara niat di dalam perjalanan atau di ketika berjalan, apa di antaranya berdoa. Napa doanya? Ya Allah, bahwasanya aku meminta kepada Engkau dengan berkat orang yang meminta. Mulai situ dahulu. Ini secara umum ulun bahas. Secara umum kita itu meminta kepada Allah jangan bamudal diri sendiri. Bapak napa kita minta lawan Allah itu bamudal ataupun diambil berkah orang lain, itu bagus tak? Inggih, amun kita ini bamudal diri sendiri, kenapa meminta mudahan ya Allah? Inggih, kadada istilahnya mengambil berkah dari orang lain itu lambat kabulnya. Nah itu halah. Inggih. Jadi kita bagus. Yalah inggih misalnya berkah, makanya kita Bapak berdoa macam ini. Ketika kita berdoa nih makanya bagus berkawan. Inggih kita berdoa ini bagus berjamaah.
Kenapa garang? Inggih di dalam hati kita bisa kita andak demikian. Ujar dalam hati kita, ya Allah, mudahan dengan banyaknya orang nang berdoa nih kabulkan ya Allah. Nah, itu kadang marga seorang berdoa sementangan, misalnya seorang pemimpin doanya kabul nyatalah kada ujar nang orang berdoa mudahan berkat orang nang banyak nih nah kabulkan ya Allah. Macam itu orang. Kadang mereka misalnya seorang bisa berdoa, seorang hafal doanya, seorang kabul pengabulan kada. Bahkan orang-orang saleh itu macam itu. Ya Allah, mudahan berkah orang nang aminakan kabulkan ya Allah. Ini kada orang berdoa kada tapi hakun aminakan hendak seorang aja doanya lah. Ini padahal kita kada tahu. Ini bisa marga doa orang nah inilah kabul mengabulkan Allah, bisa nang inilah Tuhan mengabulkan kada tahu. Nah makanya kita bagus. Ini kada orang baaminnya kada baamin. Inggih kulir maaminakan. Kenapa garang aku ya doa nang kayak itu aku rancak aja membaca udah. Nah inggih rancak aja nang Rabbana atina tuh aku bilang saben kalian membaca itu doa saurangan. Ini banyak kawan barangkali dengan berkah kawan tadi kabul doanya. Kada tahu bukan berkah kawan nah ini kena kabul. Nah macam itu Allah. Jadi kita jangan inggih jangan di apa bahasa kitanya, jangan menganggap kita ini bagus benar, jangan. Malahan kita bagus, mudahan berkah orang lain kabul doaku. Kaitah bagus. Inggih. Maka macam itu bagus biarlah. Itu satu lah itu secara umum ini bagus kita. Makanya berdoa itu berjamaah, berdoa itu lah. Nah inggih. Apalagi kita ini mendoakan orang lain makin bagus ya. Nang ujar ulama doaun li ghairi doaun li nafsih hakikatan. Bermula doa bagi orang lain itu adalah doa bagi diri sendiri hakikatnya. Ujar bahasa kita nih mendoakan orang lain itu sama lawan mendoakan diri sendiri. Sebujurnya macam itu. Ini kada kulir benar mendoakan orang tuh. Mudahan ikam bauntong, mudahan ikam parajakian, mudahan ikam apa misalnya dan sebagainya hal kebaikan didoakan kawan nih. Itu rajin-rajin biar. Inggih kenapa jadi rajin-rajin? Karena mendoakan orang itu hakikatnya mendoakan seorang juga. Nah macam itu. Nah ini kada kulir benar mendoakan orang tuh kulir benar. Inggih hendak tuh anak seorang aja nang bagus padahal tadi hakikatnya ketika kita mendoakan orang tak boleh kalau seorang juga. Ya leh. Apalagi kita nang mendoakan orang-orang saleh, mendoakan orang-orang wali, bajabuhannya tuh kada sana didoakan din surga mah. Kada dosa dimintakan ampun din kada sing dosa nama. Kan kayak itu. Cuma kenapa kita dimintakan ampun Allah maghfirlahu, mintakan ampun nih. Inggih ya Allah jadikan kuburnya kayak surga. Karena mintakan kenikmatan nih lawan siapa tuan wali tadi, orang saleh tadi. Itu kan doa untuk orang lain sebenarnya doa untuk kita sendiri. Nah macam itu. Ya leh. Ini orang wali kada kurang pahala. Orang saleh kada banyak dosa. Orang-orang wali nyata masuk surga. Bapak kenapa mendoakan buahnya? Itu doa untuk diri sendiri hakikatnya. Nah macam itu. Jadi kita harus paham itu. Ya leh. Nah ini kita mendoakan buahnya itu buahnya biar buah apa bubulikannya banyak pada yang kita doakan. Ya leh. Nah macam itulah. Nah inggih. Inggih. Sama ya jaka ibaratna adat kita nih. Ya leh inggih walaupun baisian gudang banih kita bawakan baras hanyar bahaya sesupat na aja kadenya ini bisa disangwisidin kena aja ikamnya karena aku ada jamnya yang mau memberikan sakarong karena ke ikamnya sarong memberi itu 2-3 liter aja orang sakarong. Nah nela jadi kada apa-apa ya sebenarnya kita mintakan orang lain doa dan sebagainya itu sebenarnya agar kita seorang juga hakikatnya. Nah, jadi kita bagus berdoa tadi meminta dengan berkah orang lain lah dengan berkah orang lain kita. Inggih. Sama nang kayak kisah nang kisah Abah Guru Sakumpul nang dikisahkan oleh Guru Muaz. Nah ya lah mungkin sudah ada bisa mendengar kita ulang kisahnya. Napa tadi ujar Guru Muaz, aku pernah bepandiran lawan Abah Guru Sakumpul, Guru Mas Matapura nih. Ini pandirannya napa? Sakalanya Sidin bakisah. Ujar Sidin, inggih
tiap-tiap aku hendak turun ke majelis, tiap-tiap aku hendak turun ke musala, hendak pengajian, hendak maulidan, amalih dan sebagainya, tiap-tiap hendak turun, aku minta lawan Allah. Jar guru sampul nih, apa mintanya? Ya Allah, mudahan berkah orang-orang hadir. Mudahan berkah orang yang hadir ini, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa keluargaku, dosa kuitanku, dan selamatkan aku dunia akhirat. Berkah apa? Berkah orang yang hadir. Padahal sinu wali sudah. Kenapa minta apa? Minta berkah lawan orang yang hadir. Masya Allah, kan kayak itu. Ya lah, nah inggih. Jadi bagus kita mengambil berkah orang lain. Ya lah, nah inggih. Lalu jar apa? Jar guru muas kenapa? Jadi pian minta berkah lawan orang yang hadir, maka pian kabul dua sudah nih. Ujar sirin orang yang hadir itu hebat. Kenapa garang orang yang hadir itu tanpa diundang, tanpa dibayar? Berarti ikhlas budi orang ikhlas tuh orang bagus. Orang yang ikhlas beramal ibadah itu orang hebat. Makanya aku minta lawan Tuhan berkat orang yang hadir. Nah ya ada, ya lah ini kayak buat pian nih berkah beratan insyaallah. Ya lah kenapa garang? Disangui payung kada, ya lah hingga buli kerja tarakan, ya lah datang seorangan aja. Nah macam itu siapa yang menggerakkan? Allah. Siapa yang beri taufik hidayah? Allah. Berarti hebat ini. Ya lah hingga sebenarnya hebat. Ya lah hingga luar biasa. Apalagi hujan-hujan, masya Allah lah hingga. Cuma asawab di qadri ta'ab kita lah. Ingin jelas apa yang kita usahakan, seberat apa usaha kita, insyaallah balasannya Allah beri ganal juga. Insyaallah itu kita yakin. Ingin amunnya dasar rajin, amun dasar saing berat melakukannya, Tuhan dasar ganal juga membalasnya. Itu nyata adalah. Ingin kita bahari belajar bisa ya. Ingin ya sadang juga pengrajinannya sadang. Kada rajinan benar, kada cuma sadang rajinannya. Amun hujan-hujan nang kayak ini jarang kita kada turun. Inggih, bepayung lah, payung kada ada juga soalnya basa bidang ngalih meninjak. Bepayung, ngalih kada. Nah, inggih. Jadi apa hujan? Cuma apa diakali kitab berplastik. Baju sirihan basangu berplastik. Nang di awaknya baju kaliung lawan salawar. Anu panjang aja ya hujan karena sudah para sampai rumah guru singgah di pelataran orang besil ya. Jadi karing aja. Nah, sadang rajinan sadang. Cuma kada rajin benar membalum lagi, cuma sadang lah. Alhamdulillah inggih kadang banyak diberi Tuhan ilmu, cuma adalah sedikit barang. Nah, ya Allah inggih berkat rajinan nang kada rajin benar juga pang. Nah, ya Allah inggih kayak itu tak. Nah, lainnya memang kayak itu harus kayak itu. Nah, jadi apa kembali lah. Nah, inggih. Nah jadi apa di antara secara umum tadi kita minta kepada Allah dengan berkah orang lain itu bagus ya, bagus ya. Yang mana tadi kita apalagi kita mintakan doa sagan orang lain makin bagus. Kenapa tadi? Karena kita yakin doa yang kita pinta sagan orang lain itu sebenarnya sagan kita seorang. Nah itu benar. Kita bawa bari orang. Agar siapa? Agar seorang juga padahal. Nah ya lah inggih. Sudah. Dan dengan berkah berjalanku kepada rumah engkau. Nah, dengan berkah berjalanku kepada rumah engkau. Ini memang macam itulah. Ya lah ini. Jadi memang berkah doa. Arti berkah kita ini rancak mendengar. Kita ini rancak mengenal ngarannya berkah. Berkah itu kalau pengertiannya di dalam kita itu ngarannya ziyadatul khair. Artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan itu berkah ngarannya. Amun tingkat bertambah aja itu belum tentu berkah. Harta bertambah, umur bertambah, nilainya nih padahal berkurang lah. Inggih, yalah, inggih kata-katanya bertambah. Cuma kalau nya ditambah kebaikanna kadakah? Itu ngaran berkah. Umur bertambah, makin beribadah betul berkah. Harta bertambah, makin beribadah, makin bersedekah dan sebagainya, berarti berkah. Macam itu. Amunnya banyak bertambah harta, cuma makin pamalar, boy berkah bener. Kada berkah itu. Makin batuha umur, cuma makin beundur. Ibadah nih beundur. Ya lah, itu berkah lah, kada berkah itu. Umurnya, hidupnya, ya dan sebagainya. Jadi amun nangalan nilainya berberkah itu bertambah kebaikannya.
itu berberkah tuh. Kalau kita paham, boy jadi berberkah benar harta ikam nilah, boy berberkah benar umur ikam waktu ikam nilah, boy berberkah benar lah dagangan ikam nih. Kenapa garang? Umur berberkah luar biasa. Nah artinya apa? Bertambah kebaikan. Nah enggak. Dan dengan berkah berjalanku kepada rumah engkau. Nah, bahwasanya aku keluar bukan kufur nikmat. Nah ini di hati kita ya bisa. Aku keluar ini kada kufur nikmat ya Allah. Napa kadang kufur nikmat tah? Kufur nikmat itu lawanannya syukur nikmat. Ngarannya kufur nikmat. Kalau kita mah dengari firman-Nya Allah nang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah lawanannya ada syukur, ada kufur. Nah nggih. Nah syukur itu napa? Syukur itu apabila kita gunakan nikmatnya Allah ke jalannya Allah atau ibadah ngarannya syukur. Apabila nikmat pemberian Allah kita gunakan sagan maksiat ngarannya kufur. Nah itu. Supaya kita paham maknanya tadi. Jadi ada syukur, ada kufur. Nah jadi nikmatnya Allah ini kemana menggunakan? Amun menggunakannya sagat ibadah, ya agar taat ibadah kepada Allah, berarti ngarannya syukur. Cuma kadang-kadang ada nikmatnya Allah, pemberian Allah nih, pemberian Allah juga digunakan sagat maksiat, ngarannya kufur. Maka kita nilai ini yakin biar Allah tadi la in syakartum la azidannakum. Amun kita nih bersyukur, kita gunakan nikmatnya Allah, nikmat sihat, nikmat umur, nikmat waktu, ya ada nih nikmat apa harta, kita gunakan sagan ibadah. Inggi harta sagan ibadah, ada zakat, ada sedekah, ada wakaf dan sebagainya. Yalah inggi umur diisi lawan ibadah, waktu diisi lawan ibadah, sihat tampul sihat diisi lawan ibadah. La azidannakum, jar Tuhan pasti aku tambahkan. Alah, ini sakalnya makin bagaring sini tuh cuma berkahnya tambah. Usah makin baya bau bari orang tiba himat, makin miskin salingnya. Cuma hati nyaman kan itu. Nah yalah engge berarti berkah ngarannya. Dan bisa dasar tulin. Ketika mama ngarannya inya mah menyukuri nikmat sihat, bersihat terusnya. Bisa. Mensyukuri nikmatnya harta, bertambah terus hartanya bisa. Yalah engge bisa. Nah engge. Ya nang makanya ajar kita semalam napa inggih apalagi di jalannya Allah nih inggih jangan tapi hitungan ya. Kenapa jadi jangan tapi hitungan? Karena kalau kita banyak hitungan itu Allah Ta'ala hitungan di luar kita ya kaleh inggih. Cuma orang-orang kayak Saman Al-Madani kita mengisahkan waliullah nih. Nah mungkin kita separuh kada kamu sahujung kukunya ya teman kada kawa cuma nyuruh cuma kita mengisahkan apabila dapat harta benda habis pulang dibariakan mohon banyak ya leh ini kenapa kada alang-alang kada hitung-hitung kada nah, memang macam itulah kenapa karena datang pulang kayaknya macam itu kaleh. Nah ini datang pulang kayaknya bisa datangnya bisa nyata dulu apabila harta yang kita gunakan sagan ibadah pasti sagan kita tadah nyata dah itu dah enggih baik misalnya ditambah Allah di dunia bisa disimpan Allah kayaknya di akhirat kan kada pernah hilang dah kada pernah hilang. Amunnya di dunia ini imma bisa inya nak meninggalkan kita wa imma kita nak meninggalkan inya. Bujur kada? Pian sayang-sayangi, pian nutuhuk lah mahitung kana dibuliki pulang mahitung. Nah yalah enggih. Tuhuk teh menyayangi, caranya apa? Ditinggalkan jua. Yalah napa? Saurang innalillah. Nah makanya meninggalkan dunia kadajar ulun sagan supaya anak buah nyaman ya leh kada tapi cari bahimat lagi saurang pang bari tinggal ikutan lah kada jua kala kawah juga hidup mohon kaya itu ya leh ini kada artinya apa diri sendiri pikirakan amun kita mati siapa pikirakan. Nah amun anak buah pintar alhamdulillah nang nyata seorang basadia badahullah
kan kayak tah. Nah ini kan ini agar anak buah aja seorang pang kan kayak itulah. Nah inggih. Nah inggih. Nah sudah kembali. Nah inggih. Jadi apa? Itu artinya syukur tadi. Jangan sampai kufur. Amun kufur wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwasanya ketika kita kufur dengan nikmatnya Allah, azabnya Allah kayaknya nang pedih kita dapat. Nah, yalah inggih. Ya tadi kita kada syukur lawan nikmat umur nih. Umur nih sudah kapal 4, kapal 5, kapal 6 sudah. Ya lagi masih aja lagi kada hendak baparak lawan Allah. Nah, yalah inggih ajab tua kayaknya. Nah, yalah inggih awak nih sudah inggih sihat. Cuma kada digunakan segan ibadah. Hati-hati tua. Harta banyak kada digunakan segan ibadah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ajabnya Allah dua. Bisa Allah Ta'ala ambil nikmatnya, bisa. Atau Allah lanjur nikmatnya, bisa. Mun pian babi pilihan mana pilihannya hak seandainya bagi orang ini nih dapat kufur nikmat dapat ajab Allah, ajab namanya dipilih apakah diambil Allah nikmatnya apakah dilanjur Allah kah nikmatnya, biar saja Tuhan dibanyakin lagi tambahi lagi. Nah kalau itu jawabannya yang paling bagus di antara nang dua adalah diambil Allah nikmatnya. Kenapa? Karena pandangannya macam ini. Ketika orang nang kufur nikmat, diambil Allah nikmatnya, banyak yang bertaubat. Lagi sihat kada mau ke masjid, lagi sihat kada mau ke majelis ta'lim, garing sabulanan, aku mun bigas hendak kulak dua ajar. Aku mun bigas kena mudahan ya Allah beri ulun kesempatan hendak terjelak juga ke majelis ilmu, hendak ke masjid, majelis zikir dan sebagainya. Kenapa kadang diambil Allah sehatnya? Bertaubat kada? Banyak bertaubat orang macam itu. Ya banyak banget. Ya lah, nah engge diberi Tuhan nikmat, harta nang banyak diambil Allah, hartanya bangkrut usahanya. Ditipu orang sarabanya, habis tanahnya misalnya tah. Inggih timbul apa? Ya Allah, inggih ampuni ya Allah dosa ulun bahari lupa banyak lawan pian. Marga harta ulun sibuk lalu ulun ni kada ingat beribadah lawan pian ya Allah, hendak beribadah lawan pian ya Allah. Bertaubat juga. Berarti ada nilai baiknya. Coba nang kedua, ajabnya Allah dilanjur oleh Allah. Dilanjur artinya apa? Umurnya makin berpanjang aja. Lambat bener mati nang bungol nih. Kada bagus nih nah. Lambat bener mati. Nah, ya lengge. Kenapa dilanjur Allah? Umat nang kada panyidakah nih, nang kada mau berzakat nih hartanya banyak terus. Kenapa? Dilanjur Allah. Ya leh, amun dilanjur Allah, napa tadi ajabnya itu sampai kamati kada akan pernah bertaubat. Nyanyi merasa aman. Ujanya aku kada panyembahyang aja, kada pamuasa aja sehat-sehat saja. Bukan kalau pamuasa ini seminggu sekali besuntik. Batuk kada bampihan maka puasa orangnya pak ibadah orangnya yang hadir terus ke masjid ke majelis cuma penggaringan aku kada aja. Nah hati-hati pian jangan terompat di situ, jangan sakit hati itu dilanjur itu. Nangaran dilanjur ini apa jaka ibar sapi itu dikanyangi dilamaki karena waktunya Idul Adha bismillah. Artinya apa sampai Idul Adha nya kanyang terus toh. Dan matinya aku jar bilang kaya raja Padahal jar penyembelihan aku menggenalin karena waktunya kayak itu kayak itu juga. Hingga orang dilanjur tuh sampai nya mati karena hanyar merasa nya kada ada karenanya merasa aman terus. Oh jadinya aman terus aku kada beribadah harta banyak. Aku kada beribadah aku pernah garing. Kada beribadah orangnya. Maksiat orangnya. Macam itulah. Itu naudzubillah ya. Lalu berbanding-bandingan dibandingkan baik yang pertama diambil Allah nikmatnya. Cuma yang paling bagus lagi aja kada sarana aja pan datang lasi bertaubat. Sakar sarana aja pan datang. Ya Allah baik bertaubat. Nah itu yang kembali kita membahas syukur lawan kufur tadi. Nah mudahan kita menjadi orang yang syukur kepada nikmatnya Allah lah. Nah ini. Nah kemudian lagi kada sombong. Nah kita keluar rumah nih kada sombong.
Ya ada. Nah, yalah inggih kada sombong-sombong lah. Sombong adalah sepaling besar di antara penyakit di dalam hati. Nah, kita ketahui dahulu. Sombong adalah salah satu nang paling besar penyakit di dalam hati. Nah, itu dahulu. Yang sampai-sampai kalau ada sombong di dalam hati kada akan pernah masuk dalam surga. Iblis saja nang dalam surga keluar karena sombong. Apalagi kita nang di luar nih maulah masuk. Nang di dalam hati tak keluar karena sombong. Nang di luar dahulu nih bang, jangan berharap masuk mun sombong. Nah, yalah inggih naudzubillah biar sombong lah. Nah, inggih. Sombong itu apa? Sombong itu supaya kita paham definisi atau artinya adalah merasa hebat dari orang lain dianggapnya lebih rendah daripada inya. Itu dah. Nah, itu sombong ngarannya. Jadi kita asa hebat, orang asa hina. Perasa kita nih. Nah, itu ngarannya sombong. Nah, di kitab itu nang banyak maulah sombong, 1 harta, 2 pangkat, 3 apa? 3 rupa. Itu 3 macam. Ini nang paling banyak maulah orang sombong. Tinggi harta, ya kada. Itu banyak pian. Jangan. Jangan sombong, jangan. Lah harta banyak ya lah inggih saulang baisi rumah ganal mobil banyak, lalu misalnya ada orang nang rendah daripada kita, anggap orang itu rendah dan kita ini dianggap mulia. Jangan hati-hati sombong itu ngarannya lah. Nah inggih jangan sakahandak mentangan seorang sugih sakahandak nantangan seorang misalnya apa dan sebagainya sakahandak, jangan tungannya sombong karena harta. Yang kedua apa? Karena pangkat bisa karena dimuliakan orang lalu sombong merasa lebih dari kadahakun lagi merasa mulia duduk nang di pulatar itu kadahakun lagi misalnya kadahakun lagi nang umpatan bawa bakso piring bakso orang itu kadahakun lagi kenapa garang aku mulia udah. Nah, aku bisa pangkat sudah, aku dimuliakan orang sudahan. Lah itu sombong ngarannya. Itu sombong ngarannya. Nah, inggih. Dan apalagi nang rupa itu nang paling banyak mau orang sombong lah. Nah, inggih. Ada di antara kiat-kiatnya supaya kita nih jangan merasa sombong. Napa tadi? Ya ujar guru-guru baharin apa? Ingatkan kita ini kemana-mana itu membawa kotoran dalam parut. Ya kada. Jakanya Tuhan kada napaliakan lawan kulit lawan daging kelihatan tahi kita sarabanya di parut ini kada bagus. Apa yang disombongakan? Mangga eta. Ya kada. Apa yang disombongakan? Barataan kita ini berisi kotoran, berisi keaiban dan sebagainya. Tuhan tutupi akan nare. Mangga eta. Nah, lain nang sugih kah? Besi tahijo di parut, nang langkar kah besi tahijo di parut. Ingin nang tinggi kah pangkatnya, nang alim kah? Ya lain ingin nambah pangkat kah besi tahijo di parut. Artinya apa? Jangan sombong, sama aja. Nah, sama aja. Nah, ini banyak. Nah, ini kembali. Nah, kadaria jasidian, jangan juga kita ria. Ria itu apa? Beribadah, inggih minta lihat lawan orang lain, yang mana ria ini inggih sepaling banyak, bukan sepaling besar, sepaling banyak inggih penyakit nang di hati ketika kita beribadah. Jadi tiap-tiap kita beribadah itu baik mengaji kah, baik menuntut ilmu kah, baik baca salawat kah, baik sembahyang puasa sebagainya, tiap-tiap ibadah yang kita kerjakan pasti didatangi riya, pasti dah. Nah, inggih. Pasti didatangi riya nang inta lihat orang lain, inta nilai orang lain, inta puji orang lain, ada tuh di hati dia. Nah, nilai ini nang kadang-kadang amunnya kada tahu, ini riya ini. Amun ini tahu ini riya, jangan diandak dalam hati. Artinya apa? Amun ada muncul buangi. Eta. Ya leh, amun ada timbul di hati, jangan diturutinya senantiasa ada pian. Pian mengaji. Lalu mulai hilir berjalan pian menghilir. Ada tua di hatinya syaitan mano supaya kita lihat orang lain soalnya rajin. Oh, mulai jam 8.30 jam 7 datang udah supaya aku nisbar rajin. Ada kadang-kadang ada, bisa ada. Cuma itu ria ngarannya. Jangan kayaknya aku jar indah basawat-sawat. Kehujanan juga Inggih aku indah basawat-sawat kayaknya kalau pindah sampai orang ria.
tarkul ibadah li khaufir riyaun. Orang yang meninggalkan ibadah dengan takutan riya itu adalah riya sebujurnya. Nah, jadi pian jangan takutan beribadah ada riya, jangan. Gawi terus saja. Aku jangan mau asa pindah satu orang rajinan benar kayak ada apa-apa biar aja. Inggi, aku jangan punya puasa terusnya bilang ngalih aku apa karena tahun buahnya pemuasa biar aja. Ada apa-apa. Karena amunnya kita meninggalkan ibadah, Gus ya, aku riya aja bekar suka ibadah sama sekali itu riya sebenarnya udah. Memandang orang udah berdahulu. Jangan dipandang orang, biar aja gawi aja. Hingga ada datang riya karena bisa kalau kita berikan berdahulu atau kita misalnya istighfar ya Allah ini ada riya di hati ulun mudah-mudahan hilang ya. Nah, ada yang terlihat lawan orang, ada nilai lawan orang, ada yang terpuji lawan orang, yang termuliakan orang ada di hati ini kadang-kadang. Cuman apa tadi? Ajak mudahan hilang mudahan. Pasti ada pian. Pasti ada pian. Inggih ada macam itu. Lah, nah inggih pasti ada. Makanya di kitab itu riya ini sepaling banyak penyakit di hati itu riya. Kenapa? Kadang-kadang tiap-tiap kita beribadah pasti didatangi riya. Pasti sudah. Nah, jadi kita hanya tinggal lagi kalau manulak badahulu apabila nya timbul inggih bahasa kitanya ditutup-tutupi minta lawan Allah mudah hilang. Ada harus muncul nah. Apalagi kadang-kadang kemana-mana suara seorang bikinnya ini ya inggih cuma apa aja bagaimana ya Allah hilang akan ria ini Allah hilang akan bisa aja. Nah inggih. Kenapa karena tiap-tiap amal ibadah sebesar biji kecil ya itulah nang miskala nang miqdara dzarratin ini sekadar halus saja ada riya di hati itu ibadah ditolak riyanya. Nah jadinya apa ajak kita bagamatan inggih pian bukan pian kita barataan ulun demikian dia pasti ada riya di hati. Cuma apa cuma kita hilang akan kabagamataan dihilang akan pian. Nah cuma itulah nah inggih. Ada lagi dia nang adiknya riya ini ujub ngarannya. Ujub ini nang paling kecil. Bahkan kadang-kadang kada merasa. Kenapa garang ini beribadah kada ingat ini pertolongan Allah. Himong beribadah. Aku aja hari ini sahing baratinal. Ya lah inggih. Aku hari ini rajin nah. Kawat tulak biar berhujan dan sebagainya. Kada ingatan berkat pertolongan Allah juga alhamdulillah bisa jadi ujub ini lain. Himong beribadah kada ingatan ini pertolongan Allah ujub bang. Jadi ingatakan juga kita himong beribadah alhamdulillah ummah nyamannya mengaji kawa sahajus kawa baca dalail sahizim alhamdulillah kawa umpatan zikiran alhamdulillah berkat pertolongan Allah. Nah itu ingatakan Pak. Nah itu halus benar biar kan himong kita rajin kawa sembahyang ummah himongnya kawa sembahyang sudah kada ingatan lawan ini pertolongan Allah ujub ngarannya. Nah jadi kita makanya kita nih alim tadi al ilmu imamul amal inggih kita itu menyekawa ilmu itu imamnya amal jangan beramal aja menuntut ilmu kada ada riya kada tahu ada ujub kada tahu ada sombong kada tahu kenapa garang beramal wara banyak macam itu rajinan puasa rajinan benar inggih cuma hiridang di hati banyak benar nam hilangkan pahala puasa nih. Sembahyang malam rajinan benar cuma bayar subuh mandir orang. Misalnya nya kada berilmu bang. Kada berilmu bang. Nah beribadah aja digawinya. Jadi penting bian berilmu lah. Nah riya ada juga jangan kita keluar rumah itu jangan hingga apa bahasa kita jaga dari riya ketika beribadah daripada sum'ah itu yang terdengar orang lain lah sama aja. Aku keluar karena menjauhi marah engkau dan menuntut ridhanya engkau. Ya, inggih kita nih keluar rumah kenapa garang supaya mendapat ridhanya Allah anak ke masjid bang tadi. Dan aku minta kepada engkau akan bahwa engkau selamatkan aku dari api neraka dan bahwa engkau ampuni bagi aku akan dosa-dosaku karena tiada yang mengampuni terkecuali engkau wahai Tuhan yang paling penyayang dan paling mulia. Nah jadi kita ketika
turun rumah atau menuju ibadah atau secara umum hendak beribadah itu banyak nang kita jaga. Nah yalah inggih diantaranya minta lawan Allah. Napa kita tuh bagus minta lawan tuh berkah orang lain tuh bagus minta. Itulah mendoakan orang lain tuh bagus kita. Nah inggih bagus biarlah. Makanya bagus tuh berdoa tuh mun kawa berjamaah. Inggih kenapa kan mudahan berkah orang lain doa kita kabul. Mun saorangannya kada tanto membaca cinta salah-salah. Yalah inggih salah-salah yalah inggih Rabbana atina fid dunya asiyah ya han asiyah aja nu hasanah salah sudah ya yalah inggih banyak yalah inggih jadi mun kita berjamaah nih han berkat kurang bujur jadinya macam itu lah. Nah inggih napa tadi dijaga yalah inggih jangan sampai kita ini menjadi orang nang kufur nikmat, jangan sombong, jangan riya, jangan sum'ah tadi ya. Mudah-mudahan lah inggih hati kita bersih lah beribadah, mudah-mudahan ibadah kita nang sedikit nih inggih nang sedikit yang mudah-mudahan diterima Allah dan mudah-mudahan dengan berkah kita berusaha beribadah kepada Allah mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakah.